Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Febriani, mahasiswa Trimandiri Sakti semester 2 kelas konversi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Yang pertama, ada definisi obat antibiotik dan antikoagulan. Antibiotik adalah terapi pengobatan untuk infeksi bakteri karena antibiotik terbukti telah mengurangi morbiditas serta meningkatkan keselamatan pasien yang mengalami infeksi bakteri. Sedangkan antikoagulan adalah zat yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah. Selanjutnya, ada tujuan penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan tujuan penggunaannya, antibiotik dibedakan menjadi dua, yaitu antibiotik terapi dan antibiotik profilaksis. Antibiotik terapi dibedakan lagi menjadi dua, yaitu antibiotik terapi empiris dan terapi definitif. Penggunaan obat antibiotik untuk terapi empiris adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang belum diketahui jenis bakteri penyebabnya. Tujuan pemberian antibiotik untuk terapi empiris adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang diduga menjadi penyebab infeksi sebelum diperoleh hasil pemeriksaan mikrobiologi. Selanjutnya ada penggunaan antibiotik untuk terapi definitif adalah penggunaan antibiotik pada kasus infeksi yang sudah diketahui jenis bakteri penyebab dan pola resistensinya. Tujuan pemberian antibiotik definitif adalah eradikasi atau penghambatan pertumbuhan bakteri yang menjadi penyebab infeksi berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi. Selanjutnya ada antibiotik profilaksis bedah adalah antibiotik yang diberikan sebelum, saat, dan hingga 24 jam pasca operasi. Pada kasus yang secara klinis tidak didapatkan tanda-tanda infeksi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi. Sedangkan pada antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Selanjutnya, ada jenis obat antibiotik dan antikoagulan. Berdasarkan mekanisme kerja antibiotik, yang pertama, ada inhibisi sintesis dinding sel. Jenis ini terbagi menjadi ada antibiotik beta-laktam. Obat-obat antibiotik beta-laktam umumnya bersifat bakterisid dan sebagian besar efektif terhadap organisme gram positif dan negatif. Selanjutnya ada basitrasin adalah kelompok yang terdiri dari antibiotik polipeptida yang terutama adalah basitrasin A. Basitrasin tersedia dalam bentuk sediaan topikal dan jarang menyebabkan hipersensitivitas tetapi bersifat nefrotoksik bila memasuki sirkulasi sistemik. Selanjutnya ada vancomycin, merupakan antibiotik lini ketiga yang terutama aktif terhadap bakteri gram positif. Vancomycin hanya diindikasikan untuk infeksi yang disebabkan oleh S. aureus yang resisten terhadap metisilin atau MRSA. Yang kedua ada inhibisi sintesis protein, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aminoglikosida, terdiri dari streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamycin, tobramycin, amikacin, dan metilmycin. Selanjutnya ada tetrasiklin, terdiri dari tetrasiklin, doksisiklin, oksitetrasiklin, minosiklin, dan klortetrasiklin. Yang ketiga ada kloramfenikol. Yang keempat ada makrolida yang terdiri dari eritromycin, azitromycin, dan roxitromycin. Selanjutnya ada inhibisi asam nukleat, yaitu quinolon atau asam nalidiksat dan fluoroquinolon, dan nitrofuron yang terdiri dari nitrofurantoin, furazolidin, dan nitrofurazon.
Selanjutnya ada obat antimetabolit yang menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat. Antibiotik yang termasuk golongan ini adalah sulfonamid dan trimetoprim. Trimetoprim dengan kombinasi dengan sulfamethoxazole mampu menghambat sebagian besar patogen saluran kemih kecuali P. aeruginosa dan Neisseria sp. Selanjutnya ada jenis antikoagulan, terdiri dari ETA, etilendiamin tetraasetik asid. ETA biasanya digunakan untuk beberapa macam pemeriksaan hematologi, seperti penetapan kadar hemoglobin, hitung jumlah leukosit, eritrosit, trombosit, retikulosit, hematokrit, dan penetapan laju endap darah, karena ETA tidak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit dan leukosit, sehingga ETA adalah antikoagulan yang sangat baik untuk digunakan dalam pemeriksaan hematologi. ETA mencegah penggumpalan trombosit, sehingga antikoagulan ETA sangat baik untuk hitung jumlah trombosit. Selanjutnya ada heparin, yang merupakan antikoagulan yang jarang digunakan untuk pemeriksaan hematologi karena harganya yang relatif mahal, tetapi menjadi koagulan pilihan karena tidak mengubah komposisi darah. Selanjutnya ada natrium sitrat yang digunakan dalam bentuk natrium yang memiliki konsentrasi 3,2% dan 3,8%. Natrium sitrat menghambat koagulasi dengan cara mengendapkan ion kalsium sehingga menjadi bentuk yang tidak aktif. Selanjutnya ada antikoagulan oksalat. Tersedia dalam bentuk natrium oksalat, kalium oksalat, dan amonium oksalat. Oksalat bekerja sebagai antikoagulan dengan cara mengikat ion kalsium, umumnya bersifat toksik dan berbahaya. Selanjutnya ada warfarin yang merupakan golongan obat yang bekerja tidak langsung dengan menghambat vitamin K, sehingga akan mengganggu pembentukan faktor koagulasi 2, 7, 9, dan 10. Obat yang termasuk dalam golongan ini adalah warfarin dan coumarin. Selanjutnya ada indikasi penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Ada prinsip penggunaan antibiotik bijak. Yang pertama ada penggunaan antibiotik bijak, yaitu penggunaan antibiotik dengan spektrum sempit pada indikasi yang ketat dengan dosis yang adekuat, interval, dan lama pemberian yang tepat. Ada kebijakan penggunaan antibiotik, ditandai dengan pembatasan penggunaan antibiotik dan mengutamakan penggunaan antibiotik dini pertama. Yang ketiga, pembatasan penggunaan antibiotik dapat dilakukan dengan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik, penerapan penggunaan antibiotik secara terbatas, dan penerapan kewenangan dalam penggunaan antibiotik tertentu. Selanjutnya ada indikasi ketat penggunaan antibiotik, dimulai dengan menegakkan diagnosis penyakit infeksi, menggunakan informasi klinis dan hasil pemeriksaan laboratorium seperti mikrobiologi, serologi, dan penunjang lainnya. Ada juga indikasi utama terapi antikoagulan oral adalah trombosis vena dalam. Selain itu juga digunakan pada pasien embolisme paru, fibrilasi atrium dengan resiko embolisasi, dan pasien dengan katup jantung prostetik mekanik, atau untuk mencegah terjadinya emboli di atas katup tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari penggunaan obat antibiotik dan antikoagulan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.